wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sayu Ramadanti, NIM E 2019-2300. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi 5 video yang sudah dibuat oleh teman saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Video pertama yang akan saya tanggapi adalah video yang sudah dibuat oleh teman saya, yaitu Indana Farah, yang berjudul tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Pembentukan periode kenabian dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah sendiri bercirikan berpendidikan bertauhid, dan fase Madinah bercirikan berpendidikan sosial dan politik. Fase Mekah terdapat yang pertama, metode dakwah Nabi. Metode dakwah Nabi ini ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode secara rahasia atau dakwah secara bersembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan di Mekah, dan yang ketiga adalah dakwah secara terang-terangan di luar Mekah. Yang kedua yaitu konten dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan pendidikan tauhid, seperti mengajarkan tentang ibadah hanya kepada Allah dan juga pengajaran Al-Quran. Yang ketiga yaitu penolakan dakwah Nabi Muhammad. Jadi dakwah Nabi Muhammad ini pada saat itu mengalami penolakan, yaitu penolakannya itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu penolakan secara lunak. Jadi mereka itu menolak tanpa mengeluarkan kata-kata kotor maupun menyakiti fisik Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu penolakan semi lunak. Jadi penolakan ini mereka itu menolak dengan menyebarkan propaganda tentang Nabi. Contohnya itu seperti memfitnah Nabi, bahwa Nabi itu seorang pembohong, Nabi itu seorang yang ahli sihir dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu penolakan secara kasar. Jadi mereka itu menolaknya itu sudah sangat kasar, sehingga itu sampai menyakiti fisik Rasulullah. Jadi itu seperti melempari Nabi Muhammad batu sampai hingga mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu faktor politik kekuasaan. Jadi orang-orang pada masa itu tidak dapat membedakan antara kekuasaan dan kenabian. Yang kedua yaitu karena faktor persamaan derajat sosial. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad itu berusaha untuk menyamakan derajat antara bangsawan dengan hamba sahaya. Yang ketiga yaitu karena faktor agama dan keyakinan. Jadi dapat dilihat bahwa mereka itu pada saat itu sangat fanatik terhadap berhala. Dan faktor yang keempat yaitu karena faktor budaya dan taklid kepada nenek moyang. Jadi pada masa itu orang-orang itu banyak percaya kepada nenek moyangnya daripada Tuhannya. Dan yang kelima yaitu karena faktor ekonomi. Jadi pada saat itu sebelum peradaban Nabi Muhammad SAW ini datang, orang-orang itu menyembah berhala. Dan dengan datangnya dakwah Nabi Muhammad, para penjual patung-patung berhala itu merasa takut bahwasannya patung-patungnya itu tidak akan laku. Selanjutnya yaitu fase Madinah. Jadi pada saat itu di fase Madinah ini, langkah awal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dengan membangun masjid. Beliau juga mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, dan juga beliau membuat perjanjian untuk saling membantu, dan kemudian beliau juga meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial seperti membangun pasar dan memperkuat militer. Baik, video kedua saya akan menanggapi video dari teman saya yaitu Markah Syarifah Al-Hababah yang berjudul tentang perkembangan peradaban Islam pada masa
pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi sebelum kita mengetahui tentang peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, sebaiknya kita mengerti dulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, pengertian dari Khulafaur Rasyidin yaitu berasal dari dua kata, yaitu Khulafa dan Ar-Rasyidin. Khulafa sendiri itu memiliki arti pengganti, dan Rasyidin dan Ar-Rasyidin yang berarti petunjuk. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya Khulafaur Rasyidin ini adalah pengganti pemimpin yang ditunjuk yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin itu sendiri terdiri dari 4 khalifah, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi pertama di sini saya akan membahas khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Abu Bakar ini menjabat menjadi khalifah atau memimpin selama kurang lebih 3 tahun, yaitu mulai pada tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Jadi peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, yang pertama yaitu Abu Bakar melakukan perbaikan sosial, karena pada saat itu sudah mulai banyak orang-orang yang murtad. Beliau memperbaikinya dengan cara mendatangkan tokoh-tokoh untuk menasehati. Yang kedua yaitu Abu Bakar melakukan perluasan dan pengembangan wilayah. Yang ketiga, beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, karena pada saat pemerintahan Abu Bakar ini itu berbarengan dengan terjadinya perang Yamamah, dan pada perang ini banyak para penghafal Quran yang wafat. Karena itu Umar itu menjadi khawatir, sehingga Umar itu mengusulkan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yaitu khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab ini menjabat sebagai khalifah atau memimpin itu kurang lebih selama 10 tahun, yaitu pada tahun 13 sampai 23 Hijriah. Peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab ini yang pertama yaitu kemajuan politik, yakni dengan memperluas wilayah dan menstabilkan wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua yaitu dengan penataan struktur pemerintahan. Yang ketiga yaitu meningkatkan perkembangan ekonomi. Yang keempat meningkatnya kemajuan pengetahuan. Dan yang kelima meningkatnya kemajuan sosial. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya kemajuan agama Islam. Yang ketiga yaitu khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Yang Utsman bin Affan ini lahir pada 577 Masehi dan wafat pada 656 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan ini menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 13 tahun, yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriah. Jadi peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan ini yang pertama yaitu beliau memperluas wilayah, yang kedua yaitu memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang ketiga yaitu membukukan dan meresmikan mushaf, yang mushaf ini disebut dengan Mushaf Utsmani, dan yang keempat yaitu beliau setiap hari Jumat memerdekakan budak. Selanjutnya yaitu khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini lahir pada tahun 599 Masehi dan wafat pada tahun 661 Masehi. Beliau menjabat sebagai khalifah atau pemimpin selama kurang lebih 5 tahun, yaitu pada tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini yang pertama yaitu pengaktifan kembali sistem distribusi pajak tahunan, dan yang kedua yaitu selektif dalam seleksi pemilihan gubernur dan pegawainya, yang ketiga yaitu sistem demokrasi, dan yang keempat yaitu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, video ketiga. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah dibuat oleh teman saya, yaitu Hilma Nurbahtiar, yang membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Muawiyah. Jadi, pemerintahan Khalifah Muawiyah ini berkembang setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Pola pemerintahan Bani Umayyah ini yang pertama yaitu ibu kotanya dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua yaitu perubahan sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem pemerintahan monarki hibertis, yaitu kerajaan atau yang dimaksud dengan kerajaan turun-menurun. Yang ketiga yaitu khalifah yang terkenal dengan fanatik kearabannya. Dan yang keempat yaitu kehidupan keluarga Muawiyah yang terisolasi, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu organisasi-organisasi yang pernah ada di pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu An-Nizamus Siyasi, yaitu organisasi politik. Yang kedua yaitu An-Nizamul Idari, yang yaitu organisasi tata usaha negara. Yang ketiga yaitu An-Nizamul Harbi, yaitu organisasi pertahanan. Dan yang keempat ialah An-Nizamul Mal, yaitu organisasi keuangan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu An-Nizamul Qadar, yaitu organisasi kehakiman. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah yang salah satunya yaitu yang pertama adalah Al-Walid. Kesejahteraan rakyat pada masa pemerintahan Al-Walid ini mendapat perhatian besar. Beliau juga mengumpulkan anak-anak yatim dan memberikan jaminan hidup. Dan juga Al-Walid ini menyediakan guru untuk mengajar, dan bagi orang-orang yang cacat, yaitu membantunya dengan menyediakan pelayanan khusus dan diberi gaji. Yang kedua yaitu keberhasilan pada masa Bani Umayyah ini pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah, yaitu yang tanah-tanah dan harta-harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu itu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Kemudian beliau juga melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Dan juga beliau juga melaksanakan pajak yang dipungut dari orang Nasrani itu dikurangi, dan jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam itu diantaranya sudah dihentikan. Jadi dengan demikian banyak orang yang bondong-bondong itu untuk masuk Islam karena sudah tidak ditarik pajak. Selanjutnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini juga melakukan perbaikan di lahan pertanian, penyedera, dan menyediakan tempat penginapan bagi para musafir, dan juga memperbanyak masjid. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz juga orang-orang yang sakit mendapatkan bantuan dari pemerintah. Video yang keempat, di sini saya akan menanggapi video dari teman saya yaitu Duhisnati yang membahas tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. Jadi, pemerintahan Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Beliau itu lahir pada tahun 102 Hijriah dan wafat pada tahun 136 Hijriah. Dinasti ini dilatar belakangi karena kaum Abbasiyah itu merasa lebih pantas untuk memimpin umat Islam dibanding dengan kaum Muawiyah, karena mereka itu adalah keturunan dari Bani Hashim yang dilihat dari secara nasab itu lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan 3 poin utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama, Humaimah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan. Yang kedua yaitu Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan yang ketiga Khurasan sebagai gerakan praktis. Berikut ini beberapa pemimpin yang pernah menjabat pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Al-Abbas As-Saffah, yaitu menjabat pada tahun 132 sampai 136 Hijrah.
yang kurang lebih itu menjabat selama 4 tahun. Beliau merupakan pemimpin pertama sekaligus pendiri dinasti Abbasiyah. Beliau selama kepemimpinannya ini, beliau itu tidak terlalu melakukan menaklukkan banyak-banyak daerah, karena pada saat itu bersamaan dengan terjadinya perang antara Turki dan Asia Tengah yang bergejolak. Dan beliau juga lebih fokus pada masalah internal untuk memuaskan pihak-pihak negara yang pada saat itu sepenuhnya belum selesai. Abu al-Abbas as-Sulfaini wafat pada tahun 136 Hijriah karena beliau wafat karena sakit, dan pada saat sakit di detik-detik terakhirnya beliau menunjuk saudaranya yaitu Abu Ja'far al-Mansur sebagai penggantinya. Selanjutnya yaitu khalifah yang kedua yaitu Abu Ja'far al-Mansur yang menjabat pada tahun 136 sampai 158 Hijriah, yaitu 22 tahun. Beliau ini melakukan kebijakan yang sangat baik, yang salah satu pada tahun 762 Masehi dia melakukan pemindahan ibu kota Damaskus ke Hashimiyah, dan kemudian dia dipindahkan lagi ke Baghdad. Yang kedua yaitu beliau membentuk protokol negara atau lembaga protokol negara seperti sekretaris negara dan kepolisian negara, dan juga beliau membenahi angkatan bersenjata. Yang ketiga yaitu beliau menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Selanjutnya yaitu pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Harun ar-Rasyid yang menjabat pada tahun 170 sampai 193 Hijriah, yaitu kurang lebih 23 tahun. Beliau memiliki kebijakan-kebijakan yang sangat penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Karena diantaranya yaitu yang pertama, beliau itu datang ke daerah-daerah dan dia itu menyusup ke daerah-daerah, ke desa-desa untuk mengetahui secara langsung bagaimana keadaan dari daerah-daerah tersebut, sehingga beliau itu populer karena beliau itu sifatnya merakyat kepada masyarakatnya. Yang kedua yaitu beliau sangat mementingkan ilmu dan budayawan serta memulihkan sarana prasarana. Dan yang ketiga, beliau itu sangat giat dalam menerjemahkan buku-buku asing. Dan yang terakhir yaitu pada masa pemerintahan ini, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan pada masa inilah adalah yang termasuk masa keemasannya, sehingga pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat. Yang terakhir yaitu pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Ma'mun yang beliau menjabat pada tahun 198 sampai 218 Hijriah, yang dia menjabat yang kira-kiranya kurang lebih 20 tahun. Kebijakan-kebijakan pada masa Abu Ja'far al-Ma'mun salah satunya yang pertama adalah pertanian berkembang pesat, perdagangan menjadi lebih berkembang dan maju. Yang kedua, beliau menyediakan dorongan kuat pada pengetahuan kedokteran, matematika, dan filsafat. Dan yang ketiga yaitu pada masa Abu Ja'far al-Ma'mun ini nilai Islam terus tumbuh. Selanjutnya yaitu runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah ini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, di sini saya akan membahas tentang faktor internalnya. Faktor internalnya yang pertama yaitu mayoritas khalifah Abbasiyah ini berakhir karena telah mementingkan diri sendiri daripada kepentingan negara. Yang kedua yaitu karena luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sehingga sementara itu komunikasi antara pusat dengan daerah itu sangat sulit, sehingga terjadinya miskomunikasi antar daerah. Dan yang ketiga yaitu permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat yaitu merajalelanya korupsi di kalangan pejabat-pejabat negara. Dan yang terakhir yaitu
karena kuatnya pengaruh keturunan Turki sehingga mengakibatkan kelompok Arab dan Persia itu menaruh kecemburuan atas posisi itu. Yang kedua yaitu tentang faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya yang pertama yaitu karena adanya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban akibat dari perang tersebut. Yang kedua yaitu karena penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagun Khan yang menghancurkan Baghdad, sehingga peristiwa tersebut itu jatuhnya Baghdad dari Hulagun Khan dan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah berdiri. Selanjutnya yaitu video yang kelima. Di sini saya akan menanggapi video dari teman saya yaitu Suharti yang membahas tentang kejayaan peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Spanyol ini merupakan pusat penyebaran Islam di Eropa. Jadi di abad pertengahan yang memiliki kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di Eropa. Spanyol ini di abad pertengahan, ilmu pengetahuannya itu menjadi bukti kejayaan peradaban Islam di Eropa. Islam berkuasa di Spanyol selama 7 abad, dan awal masuknya Islam di Spanyol karena Spanyol itu diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Walid, yaitu dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam itu sudah berkuasa di Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Periode-periode yang ada di Spanyol yaitu ada 5 periode. Periode pertama yaitu terjadi pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Jadi pada saat itu umat Islam itu sudah mengalami kemajuan yang signifikan di bidang politik dan pengembangan peradaban, dengan dibuktikan dengan mendirikan masjid di Cordoba dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan dengan membangun sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Yang selanjutnya yaitu periode kedua yang terjadi pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Jadi pada periode ini Islam itu sudah mencapai puncak kemajuan dan puncak kejayaan sehingga menyaingi Baghdad. Contohnya itu pada masa pemerintahan Abdurrahman III ini sudah mendirikan Universitas Cordoba dan perpustakaan besar yang menyimpan ribuan buku. Jadi pada pemerintahan Abdurrahman III ini dia juga sudah diberi gelar An-Nasir. Kemudian pada akhir pemerintahannya mengalami surut sehingga muncul kerajaan-kerajaan kecil baru yang disebut dengan raja-raja kelompok atau yang dikenal dengan sebutan Mulukut Tawaif. Selanjutnya yaitu pada periode ketiga yaitu yang terjadi pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Jadi pada periode ini Spanyol sudah terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil-kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif. Selanjutnya yaitu pada periode keempat yaitu pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Yaitu pada masa ini kekuasaan dinasti Murabitun dan Muwahhidun menjadi satu kekuatan yang dominan sehingga dapat memukul mundur kekuatan-kekuatan Kristen serta menguasai kota-kota Muslim. Selanjutnya yaitu pada periode kelima yaitu pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Jadi pada masa ini peradaban kembali mengalami kemajuan. Tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah-wilayah yang kecil dan Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad. Dan pada tahun 1492 berakhirlah dinasti ini, dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam
dihadapkan pada dua pilihan yang sulit sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Yang terakhir yaitu tentang dinamika intelektual. Yang pertama yaitu filsafat. Filsafat ini berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Yang kedua yaitu di bidang sains, ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi juga berkembang di Spanyol. Yang ketiga yaitu fikih. Di bidang fikih, dalam bidang fikih, Spanyol terkenal dengan penganut mazhab Maliki. Yang keempat yaitu di bidang musik dan kesenian. Dalam bidang ini Spanyol ini sudah mencapai kecemerlangan dengan tokohnya yaitu Al-Hasan Ibnu Nafian. Dan yang kelima yaitu di bidang bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Sekian dari video tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.